Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, mari kita kembali meningkatkan rasa dan suasana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia, kenikmatan, kemudahan kita bersama keluarga dan saudara kita. Mari kita selalu berucap kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga dengan kita selalu berusaha bersyukur, semoga keberkahan, tambahan nilai kebaikan, nilai manfaat Allah akan selalu curahkan untuk kita bersama keluarga dan saudara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, dan sudah barang tentu suasana syukur adalah merupakan wujud kita ingin menjadi abdan syakuran dengan selalu menjadikan hidup berangkat dari kalimat Bismillah, selalu yakin bahwasanya hanya Allah yang memberi rizki, hanya Allah yang memudahkan, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lisan selalu berzikir, anggota badan kita selalu kita ingatkan untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan sesungguhnya saat kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya itulah suasana kebahagiaan, baik di dunia dan insya Allah nanti kelak di akhirat kita akan dimudahkan untuk menjalani tahapan-tahapan setelah kematian kita dari alam barzah sampai pada akhirnya kita dimudahkan untuk masuk surga bersama keluarga dan saudara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-33,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang sebuah kalimat, yaitu ahsanu qawla, perkataan yang terbaik, seruan, ajakan yang keluar dari lisan kita, yang Allah menyatakan ahsanu qawla, wa man ahsanu qawla. Sesungguhnya ayat ini merupakan sebuah ayat yang terkait dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Quran surat Fussilat ayat 33 terkait dengan ahsanu qawla ada hubungannya dengan ayat yang ke-30 Quran surat Fussilat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Di ayat yang ke-33 Allah menyatakan ahsanu qawla. Sedangkan di ayat yang ke-30 Allah menyatakan qalu rabbunallah, yaitu kata yang diucapkan, kata yang terbaik. Mereka mengatakan. Jadi ada kesamaan dari kata-kata qaul, ahsanu qawla, di ayat yang ke-30 qalu. Maka di kitab-kitab tafsir dijelaskan yang dimaksud dengan ahsanu qawla adalah rabbunallah, perkataan rabbunallah. Dan yang dimaksud dengan rabbunallah itu adalah kalimat tauhidillah. Maka sesungguhnya perkataan yang terbaik yang keluar dari lisan kita adalah kalimat tauhidillah. Sebagaimana Allah juga nyatakan dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wallahu ya'lam mutaqallabakum wa mathwaakum." Sebelum kalimat tauhid, tauhidillah, sebelum kalimat la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'lam, sebuah perintah untuk berilmu, untuk mengetahui, untuk memahami terkait dengan kalimat tauhid, terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ayat ini juga menegaskan tentang sebuah kalimat keimanan yang paling tinggi yang harus kita memahami, harus kita mengetahui, kita memiliki ilmu, adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka kita mengetahui yang terkait dengan ma'rifatullah, kita mengetahui, memiliki ilmu tentang tauhidillah adalah merupakan sebuah perintah dari Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Muhammad yang ke-19, kemudian juga Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Wattaqullah wa yu'allimukumullah.
terkait dengan takwa kepada Allah. Terkait dengan Allah, kita diperintahkan untuk memiliki ilmu. Maka Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ada sebuah bab dalam kitab hadis dalam Sahih Bukhari, yaitu bab al-ilmu qabla al-amal. Jadi pentingnya sebuah ilmu, pentingnya kedudukan ilmu, bahkan ilmu didahulukan sebelum beramal. Artinya saat kita beramal, maka harus kita memiliki ilmu tentang amal yang kita lakukan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Inilah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang mereka yang menyatakan rabbuna Allah. Mereka yang memahami kalimat tauhid, kemudian mengamalkan konsekuensi daripada kalimat tauhidillah. Kemudian mereka terus memegang kalimat tauhidillah. Terus istiqamah menjalaninya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwasanya sesungguhnya ketika kita menyatakan la ilaha illallah, ketika kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, yang berikutnya adalah kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya adalah kita ingin membuktikan keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang pertama, yang paling utama, yang paling mulia, paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau melaksanakan perintah-perintah Allah. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kehidupan beliau, Aisyah menyatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah, kehidupan Rasulullah adalah cerminan daripada Al-Qur'an. Maka sudah barang tentu saat kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, saat kita menyatakan sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, maka berikutnya aku juga menyatakan kesaksianku. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita berucap kalimat tauhid, kemudian kita juga bersaksi bahwasanya kita siap untuk menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka sudah barang tentu kita harus mengikuti perintah-perintah Rasulullah, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meninggalkan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab tafsir yang lain, saat Allah menyatakan waman ahsanu qawlan, di ayat yang ke-33 Quran surat Fussilat, yang dimaksud dengan kata yang terbaik yang keluar dari lisan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, adalah kalimatul adzan. Adalah kalimat-kalimat yang ada
saat muadzin mengumandangkan azan. Dalam kalimat-kalimat yang ada dalam kalimatul azan, ada kalimat tauhid, tauhidillah, ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dan juga ada kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan di akhir kalimat azan kita menyatakan la ilaha illallah. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, saat Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, inilah ayat yang Allah menyampaikan sebuah gambaran begitu indahnya kehidupan mereka, orang-orang yang beriman, selalu dalam naungan kalimat tauhidillah, kemudian menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, selalu hadir kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan juga dalam kalimat azan ada ajakan untuk salat, melaksanakan syariat Allah, melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tunaikan salat 5 waktu. Mengeluarkan zakat. Kemudian kita puasa di bulan Ramadan. Kemudian mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Karena kita memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga dan saudara kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Maka sesungguhnya mereka yang menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, dan menjalani kehidupan sebagai orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, terus menjalaninya. Dan bahkan di ayat yang ke-33 surat Fussilat adalah mengajak keluarga, mengajak saudara-saudaranya, tetangganya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi sesungguhnya ajakan yang terbaik untuk anak kita, untuk keluarga kita, adalah ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sudah beriman bersama keluarga dan saudara kita, kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, inilah merupakan karunia yang paling tinggi. Nikmat yang paling tinggi adalah nikmatu hidayatil iman, hidayatil Islam. Maka Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah menyatakan kalimatul Islam, yang mana sebelumnya Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Allah menyebut kalimat nikmah dalam ayat ini yang dikaitkan dengan al-Islam. Maka sesungguhnya hidayatul iman, hidayatul Islam adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan nilai kedudukannya adalah sangat tinggi, yang paling tinggi, dan kita harus menjaganya. Maka mari kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita bersama keluarga, bersama saudara kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetap istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kita istiqamah,
terus menjalani hidup sebagai orang yang beriman. Sampai kapan Bapak dan Ibu sekalian? Sampai kapan kita sholat 5 waktu? Sampai kapan kita puasa di bulan Ramadan? Mengeluarkan zakat, berinfak, melakukan kebaikan, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbagai ketaatan-ketaatan kita laksanakan. Sampai kapan Bapak dan Ibu sekalian? Allah menyampaikan jawabannya dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang paling terakhir, Allah memerintahkan agar kita beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mengajak saudara kita, keluarga kita, mengajak untuk beriman kepada Allah, mengajak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian tiba. Maka saat kita melaksanakan sholat 5 waktu untuk diri kita, maka sesungguhnya karena itu merupakan sebuah kewajiban, maka sholat 5 waktu ini harus kita dakwahkan untuk keluarga kita. Saat istri kita sholat di rumah umpamanya, contohnya ya, kita minta izin kepada istri menyampaikan informasi. Bapak sholat ke masjid, sholat subuh ke masjid. Kita ajak anak kita sholat berjamaah di masjid. Saat kita menunaikan saum di bulan Ramadan, mari kita ajak keluarga kita. Karena sesungguhnya suasana kebahagiaan yang paling tinggi setelah keimanan adalah saat kita melaksanakan sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sudah barang tentu suasana kewajiban ini harus juga dalam suasana kebersamaan. Kita ajak keluarga kita. Dan saat Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah, dalam ayat ini Allah menyatakan dengan kalimat qalu, ada wawul jamaah di situ. Artinya adalah pentingnya sebuah kebersamaan dalam keimanan. Sering Allah menyebut orang-orang yang beriman, bahkan memanggil mereka orang-orang yang beriman dengan panggilan bukan kepada satu orang, tapi Allah panggil mereka orang-orang yang beriman. Contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Saat Allah menyampaikan panggilan kepada mereka orang-orang yang beriman, yang kemudian Allah mewajibkan mereka untuk saum di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Allah menyatakan dengan wawul jamaah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mari kita rasakan panggilan dari Allah, bukan saja untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita. Saat Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, mari kita rasakan bahwasanya panggilan keimanan itu juga untuk kita bersama saudara kita dalam pekerjaan kita. Di tempat kita berolahraga juga demikian. Di tempat kita berdagang juga demikian. Kita bekerja di ladang, kita bekerja sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai guru, sebagai dosen. Mari kita rasakan sesungguhnya panggilan keimanan inilah sifatnya adalah kolektif. Ya ayyuhalladzina amanu. Kembali dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka istiqamah, terus menjalani hidup sebagai hamba Allah, sebagai abdullah, sampai kematian tiba. Yang pada akhirnya ayat ini menyampaikan sebuah gambaran tentang mereka, orang-orang yang beriman,
selalu menegakkan kalimat tauhidillah, beriman, menyatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalimat ini yaitu kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selalu kita baca saat salat, yaitu saat tahiyat. Kita ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saat kita baca kalimat ini, kita baca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka mari kita memahami, inilah kalimat yang sangat tinggi, paling tinggi dalam kehidupan kita. Bahkan ketika saudara kita non-muslim ingin masuk Islam, maka wajib baginya untuk berucap dua kalimat syahadat. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan saja berucap, harus memahaminya. Maka kita terjemahkan bagi yang tidak paham bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, sesungguhnya tiada sesembahan, tiada ilah yang hak, yang boleh untuk disembah kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang punya hakul ubudiyah. Hanya Allah yang punya hak untuk disembah. Yang kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka saya harus taat kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Karena beliau utusan Allah. Perintah-perintahnya harus aku taati, aku jalani. Larangan-larangannya juga demikian, aku tinggalkan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang kemudian apa janji Allah kepada mereka orang-orang yang beriman, terus istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendakwahkan, mengajak, sebagaimana Allah menyatakan wa man ahsanu qaulam mimman da'a ila Allah. Berdakwah hanya semata karena Allah, mengajak hanya semata karena Allah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, mengajak saudara-saudara keluarga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya janji Allah adalah surga. Janji Allah adalah surga. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita, bersama saudara-saudara kita, di tempat kita bekerja, kita bersama saudara kita, sebagaimana Allah gambarkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sehingga nanti di alam barzah kita sudah mendapatkan suasana nikmat di alam barzah. Kemudian kita dimudahkan setelah datangnya hari kiamat, dimudahkan untuk menjalani tahapan-tahapan setelah hari kiamat, tahapan-tahapan setelah kematian. Saat kita berjalan di sirat, di atas jalan yang disebut dengan sirat, kita dimudahkan. Karena siapapun pasti akan berjalan melalui sirat, tahapan setelah kematian seseorang. Dimudahkan, yang pada akhirnya kita bisa masuk surga atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, untuk selalu memohon kepada Allah, untuk kita sebagai pribadi dan juga saudara barang tentu keluarga kita,
dan saudara-saudara kita, tetangga kita. Sebuah doa yang sering kita ucapkan. Bahkan saat sholat pun kita baca. Karena ini merupakan sebuah ayat. Salah satu ayat yang ada dalam Quran surat Al-Fatihah. Dan sesungguhnya setiap rakaat dalam salat kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu sebuah doa ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk ya Allah, hidayah, bimbingan ya Allah, petunjuk sirat, jalan yang lurus. Paling tidak makna jalan yang lurus itu adalah ada dua. Yang pertama adalah sirat al-mustaqim, itu adalah al-Islam. Ya Allah, kami bersama keluarga kami ya Allah, kami bersama saudara-saudara kami ya Allah, bersama tetangga kami ya Allah, di tempat kami bekerja ya Allah, beri kami petunjuk ya Allah. Saat kami sudah menjadi seorang yang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam ya Allah, beri kami petunjuk ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah untuk selalu menjaga keimanan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan Engkau condongkan hati kami dalam kesesatan setelah keimanan kami kepadamu. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami ya Allah rahmat-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Mari kita terus berdoa dengan doa ini sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang muslimah, belum tentu ya gimana akhir hayat kita itu, apakah dalam kondisi Islam atau tidak. Maka untuk itu penting bagi kita untuk selalu menjaganya. Rasul mengajarkan kepada kita sebuah doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami, teguhkanlah hati kami dalam keislaman, dalam keimanan. Kita memohon, jadi saat kita ihdinas siratal mustaqim, memohon dengan doa ihdinas siratal mustaqim, rasakan sesungguhnya kita, meskipun sudah beragama Islam, butuh bimbingan dari Allah untuk bisa menjalani al-Islam dengan benar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh para sahabat-sahabat beliau, generasi setelah sahabat tabi'in. Para kiai dan ulama-ulama kita telah mengajarkan kepada kita, kiai kita, guru kita, mari kita mengambil ilmu dari mereka untuk bisa menjalankan Islam dengan benar, menjalankan Islam dengan baik, penuh kasih sayang, karena sesungguhnya Rasulullah diutus adalah untuk menebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia. Kemudian makna sirat yang kedua adalah sirat al-mustaqim, yaitu sirat yang ada, yaitu merupakan tahapan yang terkait dengan hari kiamat. Ada tahapan yaitu kita akan melewati sirat. Dan siapapun pasti wajib harus melewati sirat ini. Maka kita berdoa, ihdina as-sirat al-mustaqim. Minta bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah agar dimudahkan. Ya, agar dimudahkan untuk melewati as-sirat, tahapan saat hari kiamat. Maka siapapun yang bisa melampaui, bisa melewati, menjalani sirat, maka dia akan masuk surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وألف ولاة المسلمين، ووفقهم للعمل بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.